Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tentang perkara yang sangat-sangat penting di dalam jalan ketuhanan ini. Ketika kita terpeleset sekali saja, ataukah terpeleset sedikit, setengah, maka bisa menjadi bahaya yang tidak bisa dibendung lagi kalau bukan hidayahnya Allah. Artinya bagaimana? Jadi perkara ini ketika tidak faham betul, tergelincir satu kali, susah untuk bangkit kembali. Kalau tergantung ya kehendak Allah, hidayah Allah, rahmat Allah kepada si hamba tadi, ketika dia mencintai hambanya, maka dia akan menunjukkan jalan-jalan hidayah. Pasti itu. Akan tetapi ketika dia tidak memberikan petunjuk kepada hambanya, maka dia akan sesat. Jadi bukan karena ilmu kita, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena ma'rifat kita, bukan karena pengetahuan, bukan karena khalwat, zikir dan sebagainya, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul mewasilkan seorang hamba kepadanya. Nah, perkara penting ini banyak sekali dari kita sendiri, bahkan kita sering tergelincir di sini, perkara antara Tuhan dengan hamba. Perkara keyakinan sedikit sekali, kalau istilah-istilah bergeser, namun barangnya betul, itu tidak jadi masalah. Ada biasa orang-orang tua kita dulu, dia tidak tahu tentang istilah, tapi dia tahu barangnya, dan dia namakan sendiri. Itu tidak jadi masalah. Tujuannya tahu barangnya. Tapi kita sekarang permisalannya tahu, dalilnya tahu, istilah-istilahnya tahu, tapi barangnya tidak tahu, dan tidak tahu cara untuk ke situ. Kemudian tersalah paham yang paling besar, yang sangat jurang, yang sangat luar biasa ketika kita tergelincir susah untuk bangkit adalah Tuhan dengan hamba tadi. Maka 7 martabat ini sebenarnya, martabat 7 itu adalah pondasi utama sebelum berjalan. 3 martabat hamba, 4 martabat hamba, 3 martabat qadim. Jadi martabat qadim 3, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, Tuhan. Martabat hamba 4, arwah, misal, ajsam, insan. Ini yang wajib betul-betul diketahui. Jadi ketika hamba tarokki kepada makom Tuhan, ketika hamba tarokki naik sampai ke ahadiyah sekalipun, jadi dia tetap makomnya hamba. Tidak bisa si hamba ini ya, si makhluk ini, si muhaddats ini, meskipun dia lebur kepada ahadiyah atau qadim atau Tuhan itu sendiri, dia jadi Tuhan, tidak bisa. Ketika dia lebur di ahadiyah atau di ahadiyah wahdah wahidiyah tadi, di martabat qadim tadi, maka yang muhaddats itu lenyap, dia fana, seolah-olah seperti dia yang sadar di ketuhanan itu, sadar sebagai penyaksi. Di sini banyak yang gugur. Gugurnya apa? Ketika tarokki sampai kepada level Allah, Tuhan ya, bukan Rabbul Izzati loh ya. Kalau Rabbul Izzati itu diri sebenar-benarnya. Nah, ketika tarokki sampai kepada ahadiyah atau zat semata-mata,
zatnya Allah semata-mata. Namun dia mengatakan bahwa sayalah penyaksi yang sebenarnya, kita inilah sebenarnya sang penyaksi. Kemudian kitanya di situ adalah kepada dirinya batal tauhid. Batal tauhid, rancu seluruh amalia-amalia. Karena bagaimanapun ketika si hamba ini taroki, lalu terjadi fana, lebur, ya, inilah biasa disalahpahami. Bahasa penyatuan, ketunggalan, ya, keesaan disalahpahami ketika bahwa di dalam kesadaran penyaksian itu kita yang bersaksi, padahal bukan. Kitanya di situ seolah-olah menjadi penyaksi akan pikiran, menjadi penyaksi akan perasaan, menjadi penyaksi akan aliran darah, menjadi penyaksi akan hati. Seolah-olah kita begitu juga. Kita seolah-olah menyaksikan semua fenomena-fenomena hidup-hidup ini. Fenomena alam semesta ini, gelombang-gelombang itu, angin-angin itu. Di situ seolah-olah, jadi seolah-olah karena si hamba tadi taroki kepada Tuhan, melebur dirinya, fana dirinya. Jadi yang sadar itu tetap ya Tuhan. Tetap Tuhan itu sang penyaksi. Meskipun si hamba tadi seolah-olah menjadi penyaksi. Di sinilah jatuhnya Firaun. Di sini gagalnya Firaun. Ketika sudah sampai di puncak, jangan kira Firaun tidak belajar makrifat. Ketika sudah sampai di puncak, ananya, akunya pada dirinya. Kita ini sebenarnya, diri sebenar-benar kita itu adalah Allah. Jadi kita ini Allah, kita ini Tuhan. Kita ini sang penyaksi tunggal. Wah, ini yang bahaya. Hati-hati, kitanya di situ, kalau kitanya Allah masih mending. Tapi kalau kitanya kita ini, nah kita ini tidak ada. Hakikatnya diadakan. Hakikatnya tidak ada, syariatnya diadakan. Meskipun hakikatnya tidak ada menurut Allah, tetap diadakan, dimaujudkan, dimungkinul wujudkan, diadakan. Bayangan. Bayangan itu artinya tidak ada. Jadi jangan sesuatu barang yang tidak ada mengaku dia yang ada. Wah, ini yang repot. Jadi si hamba martabat 4 sampai 7 tadi, taruhlah martabat hamba itu ya, naik taruki kepada martabat Tuhan, ahadiyah wahdawahidiyah tadi, sampai di ahadiyah dia taruki. Lalu ada muncul dirinya bahwa sebenarnya, oh ya Allah, kita inilah Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita Tuhan enak dong. Semua bisa. Pengen muda lagi, 15 tahun, 20 tahun sebelumnya, atau 5 tahun sebelumnya, kasih ganti lagi muka. Terus mengatur dunia dengan semaunya karena dia Tuhan. Tidak. Di sini banyak yang keliru. Ini untuk kita saja ya, tidak usah keluar-keluar. Keliru kita kalau hamba bisa jadi Tuhan. Maksud hamba dengan Tuhan itu esa, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, namun dalam keesaan. Keesaan itu martabat 1, ahadiyah, wahdawahidiyah, arwah, misal, ajasam, insan, itu esanya Allah. Keesaan daripada Tuhan dan hamba itu sendiri. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan meskipun tanazzul sifatnya, ya, tanazzul kepada si hamba tadi menjadi Ruh Kudus tadi, ya, tajalli sebagai Ruh Kudus tadi, tetap dia Tuhan. Tetap dia Tuhan. Bukan berarti Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi Ruh Kudus, tidak. Tetap Tuhan. Tuhan tetap tidak berubah. Sifatnya itu yang ditajallikan, zatnya itu yang ditajallikan menjadi sifat, zat sifat. Jadi jangan sampai mengatakan sifat itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Hanya jangan katakan begitu.
wasilah, ruh suci, hembusan ilahiyah, hakikat Muhammadiyah. Kemudian Rabbul Izzati itu, Rabbul Izzati itu kenapa kita tidak boleh bahas? Karena kita araftu rabbi bi rabbi. Artinya kita berpaham hanya Tuhan yang mengenal Tuhan dengan sendirinya. Kalau kita menghadap kepada Tuhan membawa ilmu ma'rifat, ditanya sebagaimana engkau mengetahuiku, sampai mana? Luasnya tak terbatas itu sampai mana kamu merasakannya, sampai mana kamu melihatnya. Jangankan yang maha suci itu, tanah berapa dalam ukurannya sampai bawah, ada enggak bisa, enggak sanggup kita ma'rifat tuh. Jadi yang ma'rifat kepada Allah, Allah hanya Tuhan sendiri melalui nurnya. Maka Rabbul Izzati itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Namun bukan kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai zat, sifat, asma dan af'al, tidak. Diri sebenarnya Tuhan, yang dikatakan diri sebenar-benar dirinya Tuhan tuh tidak bisa dikatakan, tidak bisa disebut. Namun ada zatnya, ya sifatnya, ya asmanya, yang af'alnya. Itu martabat 7, zat, sifat, asma, af'al. Bukan Tuhan tidak ada zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Itu jadi kaum tanzih mutlak, Mu'tazilah. Tidak ada yang nafikan zatnya Allah, sifatnya Allah. Nah, kalau kita berpaham ada Rabbul Izzati, berarti hakikat Tuhan yang sebenarnya. Kemudian martabat 1 sampai 7 itu semua nur Tuhan. Nurnya Allah kalau mau kita bilang. Belum hakikat Allah. Hakikat Allah Ta'ala itu yang tidak bisa disebut. Bukan kosong, di baliknya kosong. Diam aja kalau sudah sampai situ. Kalau orang yang berpaham martabat 1 sampai 7 tidak ada Rabbul Izzati, berarti Rabbul Izzatinya itu sudah masuk di kunhi zat, atau sudah masuk di martabat ahadiyah la ta'yin, martabat 1. Berarti martabat 1 itu sudah masuk di situ. Nah, bisa juga memakai itu, tidak ada jadi masalah. Artinya begini, istilah-istilah kah, kedudukan kah, apakah, yang penting barangnya sampai sudah selesai. Jangan kita sibuk memperdebatkan istilah-istilah kah, nama ini kah, nama. Kelamaan ini yang membuat manusia-manusia di seluruh dunia tidak bisa saling menerima satu sama lain. Karena terlalu banyak faham, terlalu banyak fanatik. Padahal tahu, akhirnya saling benci-membenci, saling perang-perangi, saling membeda-bedakan. Ininya masing-masing, ininya. Ya Allah ya Karim. Hamba semuanya tahu asal usul daripada manusia, seluruh alam semesta itu dari nur Sayyidina Muhammad. Ruhaninya, jiwanya dari nur Sayyidina Muhammad. Nur Sayyidina Muhammad dari nurullah. Siapa nurullah? Hakikatul Muhammadiyah. Siapa nurullah? Siapa nurullah? Cahaya Allah. Nurullah daripada Allah Ta'ala sendiri. Nah, disinilah kalau sudah tahu hakikat kejadian sampai dari kosong kembali ke kosong, bukan dari, memang dari kosong kembalinya ke kosong, bukan dari kosong kemudian kita kembali mengaku kosong. Artinya mengaku kosong tuh bukan kosong yang hampa ya, bukan kosong yang af'al kita maksud, tapi yang ada zatnya semata-mata. Memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari zatnya. Kemudian dari zat itulah terjadi sifat asma af'al sampai bekas af'al. Kemudian harus pulang lagi kepada zat, bukan mengaku zat. Maksudnya itu kosong ke kosong, bukan kosong itu hampa, bukan. Zat yang kita maksud maha suci. Dari Allah yang maha suci kita diadakan semuanya dari situ semua, dari alam arwah. Alam arwah itu dari mana? Alam arwah itu ya dari alam wahidiyah.
Tapi kan diciptakan, iya bahasa anunya kan diciptakan memang, ditajallikan. Alam arwah itu kan dari wahidiyah, wahidiyah kan dari wahdah, wahdah dari ahadiyah. Tidak terputus, semua itu berantai 7. Cuma ada pembeda martabat qadim dengan muhaddas, ada hamba dengan Tuhan. Tetap hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Perumpamaannya mana mas? Itu kan sudah dijelaskan. Martabat hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Panas tetap panas, api tetap api. Tidak bisa api itu dikatakan panas, tidak bisa. Es batu dengan air beda, tapi hakikatnya esa. Itulah hamba dengan Tuhan. Jangan katakan es batu itu air. Bukan, hati-hati. Jangan katakan es batu itu air. Tapi es batu itu asalnya dari air. Cuma jangan katakan es batu itu air. Memang salah. Tapi kalau diketahui asal usul sebenar-benarnya es batu itu dari air. Es batu itu tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Coba tilik ke dalam. Apa yang meliputi es batu itu kalau bukan air? Berarti kalau air itu yang meliputi es batu tidak ada dalam pandangan syuhud batiniah. Berarti tidak ada. Sama alam semesta. Alam semesta ini tidak ada hakikatnya. Coba pandang baik-baik, tidak ada alam semesta. Cuma diadakan. Tapi jangan katakan alam semesta itu Tuhan, bahaya. Dan memang bukan Tuhan, ya bedalah. Tapi asal alam semesta ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Nur Allah dari Allah Ta'ala. Hakikat Allah Ta'ala. Semua dari Allah Ta'ala. Cuma dari Allah Ta'ala kembali kepada Allah. Bukan dari Allah Ta'ala kembali menjadi Allah. Bukan kembali mengaku Allah Ta'ala. Siapa yang suruh mengaku Allah Ta'ala? Tidak ada. Pengakuan siapa yang suruh bersaksi? Yang mana? Kita sang penyaksi. Hati-hati kalau mengatakan kita yang sang penyaksi. Mengaku Muhammad Rasulullah itu fatal. Itu saja fatal. Memang kita ini Adam, jasmani kita, ruhani kita dari Nur Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita ini tidak boleh mengaku Nur Nabi Muhammad. Tidak boleh kita mengaku Nur Muhammad. Apalagi mengaku Rasulullah. Percikannya memang ada. Asal kita memang dari Nur Muhammad. Asal jasmani kita, jiwa kita, rohani kita itu dari Nur Nabi Muhammad. Nah, nurnya Nabi Muhammad dari Nurullah. Nah, Nurullah ada kedudukannya pada di sini. Nurani. Makanya jasmani, ruhani ini dari Nur Sayyidina Muhammad. Oke? Nurani, ini Nur Allah. Nur Allah hakikatul Muhammadiyah. Ini nyawanya Rasulullah, nyawanya Nabi Muhammad. Ini hakikatul Muhammadiyah. Tapi ada kedudukannya pada nurani. Berkedudukanlah dia nyawa Rasulullah pada nurani. Jasmani, ruhani, nurani. Di balik nurani, Rabbani. Apa yang mau kita bawa kepada Allah? Harus betul-betul kosong, tidak ada. Nah, kosong kita ini kosong yang tidak ada. Tapi kalau kosongnya Allah yang kita maksud kemarin bukan tidak ada, tapi zat wajibal wujud, zat mutlak maha suci yang tidak pernah tidak ada. Perhatikan dulu bahasa itu. Perhatikan baik-baik bahasa itu. Bahasa seperti kosong titik alif itu bisa dibalik. Seperti kosong titik alif, kosong zat titik sifat alif af'al. Bisa dibalik, alif titik kosong. Kalau dibalik barangnya sama tapi tujuannya beda. Begini kalau dibalik, alif zat tapi barangnya tetap itu zatnya, tetap zat. Titik sifat, barangnya yang nur ilahiyah itu.
Ya, hakikatul Muhammadiyah itu yang Rasulullah itu. Alif apa kosong bisa juga dikatakan alam semesta, af'al. Kalau mau dibalik bisa istilahnya dibalik. Tadinya kan kosong, itu zat, barangnya titik nurani, oke, sifat hakikatul Muhammadiyah, barangnya hembusan ilahiyah, ya kan? Alif barangnya alam semesta. Bisa nggak dibalik? Balik. Tapi tujuannya alif ini, alif titik kosong, alif itu yang ke zat. Yang penting rasa anunya itu di mana? Di mana? Alifnya ke zat, titiknya kepada tetap hembusan ilahiyah atau cahaya Allah, kemudian kosong kepada alam semesta. Tapi kosong di sini kosong tidak ada. Hampa. Kita itu yang kosong, af'al. Itu. Jadi bedakan kosong af'al, kosong zat. Kosong zat itu bukan kosong. Bisa juga dikasih nama alif. Dia berdiri sendiri. Itu maha suci itu. Ibu, tapi barangnya mau kau kasih nama hake, kasih nama heke, huke, Allah. Kalau di Kajang apa? Turiye a'ara'na. Mau protes gara-gara masalah nama. Ada yang panggil ya Nur. Allah Nur, Nabi Muhammad Nur. Tapi nurnya Tuhan, nurnya hamba. Beda. Tapi esa. Tunggal. Semua dari dirinya. Tapi jangan katakan makhluk itu adalah diri Allah. Na'udzubillah min dzalik, salah. Tapi tetap semua itu dari dirinya, terbit dari dirinya. Tidak ada dari mana mau ambil bahan semuanya, ya Allah ya Karim. Dari mana ambil bahan kalau bukan dari zat mutlak itu sendiri. Cuma zatnya tetap, sifatnya berubah. Tidak ada yang mengatakan zat itu menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Terus harus mengakui dirinya yang sebenar-benarnya, yang tadinya akunya kita ini akunya kecil, akunya manusia. Kita harus menjadi akunya aku Tuhan. Siapa yang ngajari ma'rifat belajar kau sebagai Tuhan? Astagfirullah. Kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, ceburkan. Tes bisa, kalau orang begitu itu dites tidak apa-apa itu. Tapi jangan kau yang mengetes, jangan kau yang melempar, jangan kau yang menampar, jangan kau yang menghukum, tapi Allah lah yang menghukum. Memakai wasilah itu tadi. Jangan kau yang di depan. Kau yang di depan salah pula, kau menghakimi. Jangan sampai menghakimi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai ini itu, biar Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rasulnya itu ketika seseorang menjiwai Rasulullah pada dirinya, sifat-sifat kerasulan itu Pak, berkata benar meskipun pahit, kemudian ketika ada kebatilan pasti tetap batil. Tidak bisa yang batil itu dibenarkan oleh cahaya Allah yang hakikat Rasulullah itu. Tidak bisa. Rasulullah itu membela yang hak, tetap yang batil salah. Cuma jangan kita yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi Rasulullah itu. Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah ridho, Allah ridho. Tidak mungkin tidak. Makanya kenapa Sayyidina Musa mengatakan, wahai Allah, apa bedanya saya dengan Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah? Kalau engkau wahai Musa, kalimullah, engkau mencari ridhoku, kau wahai Musa. Tapi kalau Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad SAW, aku yang mencari ridhonya. Maksudnya aku ini tergantung daripada ridhonya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan nur ilahi pada dirinya. Hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad itu hayat Allah, hembusan Allah, hembusannya Allah.
Bayangkan itu, Pak. Nah, ketika orang-orang yang telah beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling terbaik, kenapa lagi mau pergi cari menjadi umatnya yang lain? Misal, kalau sudah terlanjur begitu, nah, kenapa menjadi umatnya iblis? Tidak menyalahkan iblis, artinya secara hakikatullah itu semua tunggal. Cuma apa tujuannya di sini, di dunia? Kenali diri Adam dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurul daripada Allah. Kemudian setelah mengetahui tanazzul menjadi Adam, Adam tuh khalifatullah, wakil Allah, pengganti Allah. Bukan untuk menjadi iblis, bukan juga untuk menjadi Tuhan. Maka makom paling tertinggi adalah makom hamba. Cuma kita ini belum di level makom hamba Allah. Abdullah itu belum, masih jauh. Bagaimana mau Abdullah kita ini hamba hawa nafsu, hamba diri kita, anania kita, hamba hawa nafsu. Tuhan kita hawa nafsu. Nah kan hawa nafsu juga kan dari Allah. Ya memang dari Allah Ta'ala. Iblis juga dari Allah Ta'ala. Kalau mau dibilang hakikatnya iblis itu utusan Allah juga, khalifah Allah juga. Dajjal juga khalifah Allah juga. Apalagi hakikat semua darinya, semua adalah ketunggalannya. Tapi jangan katakan iblis itu Allah, jangan katakan Dajjal itu Allah. Salah kamu itu. Syariat telah jadi, syariat telah jadi. Hakikat tetap hakikat. Tidak bisa ilmu syariat yang telah ditetapkan itu bisa berubah gara-gara hakikat. Tidak, itu serasi. Syariat itu batinnya hakikat yang lahir, hakikat batinnya syariat yang batin. Tidak bisa. Aduh mamai, aduh kakak, aduh pace, aduh begitu. Nah, oke. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Bukan kita yang menyaksikan. Itu tuh kalau dalam keadaan fana memang seperti itu, rasanya seperti seolah-olah disitulah gugur Fir'aun. Dalam keadaan fana bingung, saya kah Tuhan? Dibilang Tuhan, saya hamba. Dibilang hamba juga. Perasaan saya yang menyaksikan. Nah di situ gagal. Itu secara syariat ya, kita bicara secara syariat supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam keadaan fana itu jangan bicara-bicara, diam sediam-diamnya di situ. Fana tuh diam sediam-diamnya. Jangan ada kita bicara. Kalau sudah fana begitu, seolah-olah seperti kita menyaksikan, seolah-olah kita ini menyaksikan, seolah-olah ya. Nah, jangan lagi kita bilang mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan. Oh, kayaknya akulah Tuhan. Diam di situ, diam. Kalaupun ada suara, diamkan saja, ndak usah hiraukan itu. Ada suara akulah Allah, biarkan dia. Biarkan. Yang penting jangan sebenarnya aku ini Allah. Ndak usah begitu. Hati-hati nanti salah larinya nanti. Itu yang mendingan ilmu syariat saja. Kenapa? Karena salah mengaku Tuhan, aduh beratnya. Itu ilmu syariat, dia disiksanya memang mengalami alam kubur, alam barzakh, itu semua tetap ada. Makanya orang tua kita bilang, ketika engkau tidak berjalan sekarang di dunia, tidak mengembalikan amanah semuanya dan sebagainya, perjanjian engkau di alam rahim, di alam arwah kamu tidak tunaikan semuanya, kamu akan menjalani perjalanan panjang di akhirat. Itu di dalam kitab Jami'ul Usul disebutkan. Cuma Jami'ul Usul bukan Jami'ul Usul yang fil haqiqatil auliya, Jami'ul Usul yang Naqsabandia punya dulu. Tapi kitab tua sekali, abad-abad ke-17 18. Tuh. Itu disebutkan bahkan orang tua kita. Cuma pakai bahasa Bugis. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita juga terlalu kebablas
menafikan apa yang diucapkan Rasulullah secara syariat. Tidak usah dinafikan. Memang ada, yakini ada. Cuman memang kata orang tua kita, kalau orang itu sudah berjalan di sini sekarang, alam barzahnya sudah lepas, misalnya semuanya, dia sudah sampai kepada ahadiyah, ngapain lagi dia disinggah di barzah? Itu. Cuma jangan nafikan alam itu. Memang mereka semua, kita semua, ketika tidak mengembalikan jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan diri, akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Nah, begitu. Jadi mungkin begitu hadirin yang sangat penting, dasar dan paling penting. Jangan sampai ada pengakuan aku mengaku sang penyaksi itu sudah mengaku Tuhan itu tanpa tidak sengaja. Sebenarnya kita ini cuma diri kita yang sebenarnya tuh yang sang penyaksi itu. La ilaha illallah, sang penyaksi. Seolah-olah itu kita di situ. Seolah-olah kita yang menyaksikan semuanya itu. Seolah-olah kita dengan bahasa kesadaran murni, seolah-olah memang kita itu. Seolah-olah kita itu tidak ada. Udah kalau sampai situ tuh diam. Jangan terlalu cerewet kau punya mulut itu. Terlalu cerewet ini, terlalu cerewet. Nggak usah. Laki-laki itu diam, emas. Perempuan juga harus bisa meniru-niru sebagai emas. Diamkan itu. Itulah diam emas, bukan diam-diam cerewet atau di dalam cerewet, di sini cerewet. Diamkan itu ketika sudah fana, lebur, karam. Namanya tuh fana, lebur kita yang fana, bukan kita terus habis fana terus kita mengaku Tuhan. Aduh, lepas tangan saya, wallahi. Lepas tangan. Tidak ada yang mengajarkan dari sejak dulu sampai sekarang mengaku sebagai Tuhan. Tidak. Mengakui haknya Tuhan, haknya Allah, bukan mengaku Allah. Nah, jadi mungkin begitu hadirin. Pelajari lagi martabat 7. Ulang-ulang itu, bolak-balik. Sifat 20 bolak-balik. Lolos di situ, silakan lanjut. Mantap. Oke? Nah, jadi mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.